Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang telah Allah berikan pada kita, dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat segera wabah corona ini yang membuat takut banyak sekali manusia dan membuat takut kaum muslimin tentunya. Tetapi perlu diperhatikan oleh ikhwah sekalian bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan wabah melainkan bagian daripada azab yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan juga selain itu merupakan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Oleh karena itu kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Firra minal majdzum, firaraka minal asad." Larilah kalian dari al-majdzum. Majdzum itu artinya penyakit semacam penyakit kusta, ya, wabah. Seperti engkau lari dari singa. Yang disyariatkan bagi kita untuk menghindari tempat-tempat yang diindikasikan tentunya tempat penularan wabah tersebut. Oleh karena itu bagi kaum muslimin atau siapapun ya yang tidak ada keperluan yang sangat mendesak untuk tetap tinggal di rumahnya, tentunya apa yang dilakukan di rumahnya? Banyak aktivitas, ya. Bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baca Quran, bisa sholat duha ya di pagi hari ini. Kemudian seperti juga misalkan mendengar kajian di Roja atau menyaksikan kajian-kajian di Roja, ini lebih manfaat dan bisa mendatangkan ilmu, ya. Para pemirsa dan para pendengar yang Allah muliakan, pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan bahas ya ayat ke 231 dari surat Al-Baqarah. Isinya tentang taujihat li azwaji al-mutallaqat wa awliyaihinna. Artinya nasihat-nasihat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada para suami yang menceraikan istrinya, juga bagi wali-wali mereka, ya. Di surat Al-Baqarah ayat 231, mari kita perhatikan, ya. Yang di rumah bisa buka Al-Quran, ya. Ayat 231 surat Al-Baqarah. Kita baca dan kita perhatikan isinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. Mari kita perhatikan ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza talaqtumun nisa, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, apabila kalian menceraikan istri-istri kalian.
Fabalagna ajalahun, lalu mereka mendekati akhir dari iddahnya. Fa'amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf. Artinya, atau lepaskanlah mereka kembali kepada keluarga mereka dengan cara yang ma'ruf. Wala tumsikuhunna diraran lita'tadu, janganlah kalian atau janganlah kamu merujuki mereka, ya, untuk melakukan kemudaratan. Lita'tadu, ya, karena yang demikian itu kamu berarti menganiaya mereka. Wa may yaf'al dzalika faqad zalama nafsah, dan barang siapa yang melakukan hal tersebut maka sesungguhnya dia telah menzalimi dirinya sendiri. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa, janganlah kalian menjadikan ayat-ayat Allah, maksudnya hukum-hukum Allah, sebagai permainan, senda gurau. Wadhkuru ni'matallahi alaikum, dan ingatlah nikmat-nikmat Allah atas kalian. Wama anzala alaikum minal kitabi wal hikmati, dan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan atas kalian dari Alkitab dan dari hikmah, dari Al-Quran dan dari sunnah. Ya'idhukum bih, yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala menasihati kalian, memberi pelajaran kepada kalian. Wattaqullah, dan takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah annallaha bikulli syai'in alim, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat yang mulia ini, ya, memiliki banyak sekali faedah dan hukum, ya, serta masalah-masalah yang penting sekali yang Allah sebutkan, yang banyak di antara kita, ya, belum mengetahuinya. Saya tidak akan menjelaskan dari maknanya, saya langsung masuk ke fawaid dari ayat yang mulia ini agar lebih bermanfaat, karena waktu kita sangat singkat. Yang pertama, ya, hukum yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini adalah anna likulli talaqin ajalan, bahwa bagi semua tolak itu ada batas waktunya, ada masa iddahnya, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di sini dengan mujmal, dengan global, ya. Allah berfirman, wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna, apabila kalian menceraikan istri kalian, kemudian mereka mendekati ajalnya. Maksudnya ajal di situ adalah batas akhir masa iddah, ya, batas akhir masa iddah. Nanti insyaallah taala saya akan jelaskan juga tentang maksud dari fabalagna ajalahunna, karena sebagian ulama menafsirkan seperti yang saya terjemahkan tadi. Saya ambil terjemahannya dari terjemahan yang ma'ruf di kita di Indonesia, ya. Begini terjemahannya, apabila kamu menceraikan, ya, istri-istri kamu, fabalagna ajalahunna, kemudian yakni mereka mendekati akhir masa iddah. Kalimat fabalagna ajalahunna, mendekati akhir masa iddah. Artinya, kata Syekh Utsaimin, qarabna bulugha ajalihinna,
mendekati akhir masa iddah. Ya. Sebagian ulama mengatakan tidak mendekati, tapi apa? Betul-betul sampai kepada akhir masa iddah. Nah, terjemahan ini tentunya mengakibatkan hukum yang berbeda, atau penafsiran yang dua yang tadi Anda sebutkan itu menyebabkan ada perbedaan hukum. Dan kita jumpai ada perbedaan hukum tentunya antara mazhab Imam Ahmad juga dengan mazhab yang lainnya tentang masalah ini. Nanti insyaallah akan kita jelaskan di faedah yang kedua. Yang ingin Anda sebutkan di sini adalah bahwa talak itu memiliki ajalnya, yakni batas waktu, ada masa iddah, dan di sini Allah sebutkan sekali lagi secara mujmal, secara global, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tentunya jelaskan di ayat-ayat yang lain, ya, tentang masa iddah itu. Masa iddah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya di surat Al-Baqarah ayat 228, dan itu sudah kita bahas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru." Wanita-wanita yang ditalak, dicerai, mereka punya masa iddah itu 3 kali haid, 3 kali quru. Dan di antara penjelasan juga yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang wanita yang ditalak, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat At-Talaq ayat 4, "Wallai ya'isna minal mahidhi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhur wallai lam yahid." Wanita-wanita yang sudah tidak haid, wanita-wanita yang menopause, ya, dari istri kamu, dari istri kalian, ya, yang dicerai oleh suaminya, in irtabtum, apabila kalian ragu, fa'iddatuhunna 3 ashhur, maka iddah mereka itu 3 bulan. Begitu juga wanita yang tidak atau belum haid, karena ada sebagian wanita yang mungkin tidak haid, ya, atau belum haid kemudian dinikahi. Wanita yang tidak haid atau wanita yang menopause, maka iddahnya 3 bulan ketika dicerai oleh suaminya. Berikutnya wanita yang hamil ketika dicerai sama suaminya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga di surat At-Talaq ayat 4, "Wa ulatul ahmali ajaluhunna ay yad'na hamlahun." Dan wanita-wanita yang hamil, ya, ajal mereka, artinya iddah mereka itu sampai mereka melahirkan, Kemudian juga yang Allah sebutkan tentang masa iddah adalah ada wanita yang dicerai tapi belum digauli, dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Ahzab ayat 49. Iddahnya adalah tidak ada masa iddahnya, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alaihinna min iddatin ta'taddunaha." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menikahi wanita-wanita mukminat, wanita-wanita mukmin, kemudian kalian ceraikan, ya, sebelum digauli, maka mereka tidak memiliki iddah, ya. Jadi tidak ada iddahnya. Nah, jadi inilah aturan iddah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, dulu saya pernah kasih tahu, ya, dan sudah kita jelaskan bahwa apa yang difatwakan oleh orang-orang awam, ya, atau kita dengar dari banyak sekali orang yang nggak ngerti masalah din ini, ketika ada wanita yang cerai langsung dikatakan 3 bulan, ya, tanpa melihat bagaimana jenis wanita itu. Ini tidak benar, ya. Jadi yang 3 bulan itu hanya untuk 2 orang tadi, 2 orang wanita menopause
atau wanita yang belum haid. Ketika dicerai suaminya, maka kata Allah 3 bulan iddahnya. Adapun wanita yang haidnya masih lancar, maka dilihat adalah 3 kali haid, ya. Dan haid wanita kadang ada yang lancar, ada yang enggak, sehingga bisa sebulan sekali, bisa kadang 1,5 bulan atau 2 bulan baru haid. Maka kalau misalkan dikasih tahu atau difatwakan 3 bulan, maka tidak benar, belum saatnya untuk menikah lagi dengan orang lain, ya. Oleh karena itu hendaknya kita, yakni kaum muslimin, mempelajari hukum-hukum talak ini supaya tidak terjatuh pada kesalahan, ya. Nah, kita kembali di ayat yang mulia ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara global di ayat 231 surah Al-Baqarah, ya, wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahun. Apabila kalian mencerai istri kalian, kemudian mereka mendekati masa akhir dari iddahnya, ya, ini kita dapat faidah fikih dari ayat yang mulia ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan setiap perceraian itu ada masa iddahnya, ada ajalnya, yakni ajal di sini maksudnya waktu iddah yang harus dipatuhi, yang harus diperhatikan, dan tidak boleh kita melampauinya karena ada hukum-hukum tersendiri di situ. Berikutnya faedah yang kedua, ya, faedah yang kedua, jawaz al-muraja'ati ba'da tamamil iddati qabla an taktasil, ya. Apa artinya? Artinya boleh rujuk setelah sempurna iddahnya sebelum wanita itu mandi, ya. Di surat Al-Baqarah ayat 228 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang dicerai, ya, maka mereka menunggu, menahan dirinya, menunggu untuk tidak menikah lagi dengan yang lain tentunya, ya. Allah kasih masa iddah itu 3 kali haid, thalathata quru. Thalathata quru di sini maksudnya apa? Thalathata quru maksudnya 3 kali haid, ya. Nah, ketika masuk ke haid yang ketiga, ini ulama berbeda pandangan, nanti saya jelaskan, ya. Ada yang mengatakan berarti sudah tidak boleh rujuk lagi itu, ya. Ada yang mengatakan boleh rujuk lagi walaupun wanita itu belum mandi, ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya gini, misalkan di hari Senin, ya, di hari Senin selesai haidnya bagi wanita yang ditalak, dan ini haid yang ketiga, selesai haidnya misalkan jam 6, jam 6 pagi. Si wanita itu kan belum sholat, belum nunggu waktu sholat zuhur, ya, atau dia belum ingin cepat mandi, sampai waktu sholat zuhur belum mandi. Nah, antara jam 6 sampai waktu sholat zuhur ini ada kesempatan untuk kembali bagi suaminya untuk merujuk ke istrinya, ya. Dan ini pendapatnya Imam Ahmad, boleh kembali, ya, untuk merujuk ke istrinya walaupun belum mandi, walaupun sudah suci. Ya. Sebagian ulama mengatakan kalau sudah selesai suci, kalau belum mandi tidak bisa kembali, kan sudah selesai, ya, tidak bisa kembali kecuali dengan apa? Dan nikah baru dan mahar baru, kan gitu. Ini jadi ada hukum-hukum tertentu yang harus kita pahami. Nah, pendapat yang tepat
adalah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, jawazul muraja'ati ba'da tamamil iddah qabla an taktasil. Bolehnya merujuki istri ya setelah iddahnya sempurna, suci selesai, walaupun sampai dia mandi. Artinya sampai sebelum dia mandi lah, sebelum dia mandi. Ya, tadi dia nunggu misalkan waktu zuhur belum mandi, dia ngelihat suaminya mau kembali enggak nih, gitu ya. Sampai zuhur. Nah, biasanya kan kalau sudah zuhur dia mandi. Dia mandi. Nah, kalau sudah itu sudah selesai. Ternyata ngerujuk, berarti sudah selesai dah. Ya. Nah, ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dan beliau berkata, wal qaulul awal, pendapat yang pertama, maksudnya pendapat ini ya, itu as-sah, lebih sahih, li'annahu wa zahirul ayah. Alasan beliau, ini zahir ayatnya seperti itu. Kata beliau di sini, wa huwal waridu 'anis sahabati radhiyallahu anhum. Dan ini yang ada keterangan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridai beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai mereka. Dan beliau berkata, wa yakunu hadza min babit tawsi'ati 'ala az-zawj. Wa yakunu hadza min babi tawsi'ati 'ala az-zawj. Maksudnya ini merupakan kelapangan buat suami. Li'annahu qad yandam fayarji. Kenapa? Karena bisa jadi dia itu yandam ini menyesal, ya, menyesal semakin mendekati selesai, ya, kemudian dia rujuk. Nah, karena dia menyesal misalkan, ya, wa huwa nadhiru thubutil khiyar baina al-mutabayi'aini ma dama fil majlis. Ini seperti subut khiyar majlis, ya, antara dua orang melakukan transaksi jual beli selama masih ada di majlis, dan sampai khiyar majlis ini selesai masih ada kesempatan untuk mengembalikan dan untuk tawar menawar. Wa illa fal aqd qad tamma bil ijabi wal qabul, ya, mana akadnya sudah sempurna dengan ijab dan qabul, lakin lahummal khiyar ma dama fil majlis tawsi'atan alaihima. Tetapi keduanya masih boleh mengadakan pilihan selama masih tidak ada di majlis. Ini mirip seperti inilah dalam rangka tausiah, dalam rangka yakni keluasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang melakukan transaksi ini. Wa hadza syai'un ma'lum fi gharizatil insan wa tabi'atihi. Ya, ini ilmu psikologi ini maksudnya nih. Ya, wa hadza syai'un ma'lum fi gharizatil insan wa tabi'atihi. Ini sesuatu yang maklum dalam tabiat manusia, ya, dalam tabiat manusia. Bagaimana tabiat manusia itu? Innahu idza muni'a minna syai'i sara fi syaukin ilaihi, fa idza hasalahu faqad yazhad fihi. Seseorang itu ada tabiat tertentu yang ada tersimpan pada seseorang, di mana ketika dicegah, dilarang, atau mau dipisah dari sesuatu, ada sebuah kerinduan, ada keinginan, ada mau, gitu, ketika dipisah dari sesuatu, ya. Artinya ketika mau pisah tuh nihaian selesai, si suami mau balik lagi, kan gitu. Fa idza hasalahu faqad yazhad fihi. Tetapi kalau sudah mendapatkannya, terkadang yakni orang itu zuhud, yazhad fihi, artinya dia kayak tidak suka, atau dia seperti tidak butuh, dan seterusnya. Nah, ini ini tabiat manusia, atau tabiat yang tersimpan pada manusia. Makanya kadang seseorang itu dikasih kenikmatan, ya, awalnya ketika dia ingin mendapatkan sebuah kenikmatan tertentu, dia mengharapkan dengan harapan yang luar biasa. Tetapi ketika sudah mendapat nikmat tertentu, merasa biasa dengan itu, merasa biasa, ya, kemudian merasa tidak butuh, ya. Tetapi ketika nikmat itu lepas dari dirinya, baru dia merasa apa?
baru dia merasa butuh, baru dia menyesal, baru dia ada kecewa dan seterusnya. Ya, ini sifat manusia. Ini sifat manusia. Ini dari sisi kejiwaan seseorang. Ya, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala berbicara sedikit masalah ini. Tapi kita kembali ke masalah hukum, ya. Kembali ke masalah hukum di mana ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita tentang bolehnya merujuki, yakni merujuk istri setelah yang dicerai, ya, setelah sempurna idahnya walaupun belum mandi, ya. Faedah berikutnya, faedah yang ketiga, saya loncat faedah yang keempat karena hampir sama. Wujubul muasyarati bil ma'ruf hatta ba'da at-talaq. Ya. Wajibnya muasyarah bil ma'ruf, ya, walaupun setelah perceraian. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini apa? Allah Subhanahu wa taala sebutkan fa idza balagna ajalahunna faamsikuhunna bima'ruf aw sarrihuhunna bima'ruf. Ya. Kalau mereka mendekati akhir masa iddah, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan rujukilah dengan cara yang baik. Kalau mau rujuk dengan cara yang baik. Ya. Kemudian kalau misalkan mau dilepaskan, tidak rujuk kembali, maka lakukan dengan cara yang baik pula. Dan wajib di sini muasyarah, ya, bermuamalah dengan baik walaupun setelah perceraian. Bagaimanapun juga itu adalah istrinya dulunya, ya. Karena li'alla yu'dhil insan zawjatahu bil qaul aw bil fi'li aw biman'il huquq aw ma asbaha dzalik. Ini penting sekali diketahui oleh laki-laki. Supaya tidak menyakiti istri baik dengan perkataan atau dengan perbuatan atau mencegah hak mencegah hak, ya, menghalangi hak-haknya, ya, yang mana karena perceraian biasanya terjadi cekcok dan seterusnya, kan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan harus dengan cara yang ma'ruf, dengan muasyarah yang baik walaupun setelah tolak, ya. Terkadang nanti ada kadang ada seorang suami yang mengklaim bahwa apa yang telah diberikan kepada istrinya seperti perhiasan, dia minta kembali, ya, minta dikembalikan. Ini bukan sesuatu yang ma'ruf. Ya sudah, kalau sudah selesai, kan gitu. Kemudian yang berikutnya adalah tahrim imsak al-mutallaqah lil idrari biha. Haram hukumnya merujuki wanita yang talak dengan niat untuk memudaratkannya, ya. Dan perlu diketahui Allah melarang hal ini dan berdosa. Wala tumsikuhunna dirara lita'tadu. Dulu orang-orang kafir, ya, yaitu merujuk di zaman jahiliyah, merujuk untuk menyakiti perempuan itu, ya, rujuk, kemudian tidak digauli dengan cara yang baik, ya. Habis itu sampai masa ditalak lagi, sampai masa idah lagi dirujuk lagi, mau selesai idahnya dirujuk lagi, terus tanpa batas. Ini tentunya membuat wanita menjadi tersiksa. Yang ke 7, kalau di sini ana loncat juga faedah yang ke-7, anna kulla man amala akhahu diraran fahuwa mu'tadin. Siapa saja orangnya yang bermuamalah, ya, dengan saudaranya dengan niat untuk memberinya kemudaratan, ya, artinya dengan niat untuk menyakitinya, dengan niat untuk, ya, ini berbuat kerugian, ya, mencari kemudaratan, maka berarti dia telah melakukan tindakan aniaya, ya, di mana hal ini hukumnya haram, tidak halal, ya. Tidak halal bagi orang muslim melakukan itu. Barang siapa yang melakukan hal itu, Allah pasti akan balas, ya. Man darra darrallahu bih,
barang siapa yang memudaratkan orang, Allah pasti balas. Ya. Al-jaza'u min jinsi al-amal. Ya. Dan Rasul kita SAW bersabda, la darara wa la dirar. La darara wa la dirar. Ya. Berikutnya, ya, faedah berikutnya, tahrimu zulmil insani nafsihi. Haramnya seseorang menzalimi dirinya sendiri. Haramnya seseorang menzalimi dirinya sendiri. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah." Barang siapa yang melakukan hal itu, maka sesungguhnya dia telah menzalimi dirinya sendiri. Ya. Menzalimi diri sendiri itu dengan cara bagaimana? Menzalimi diri sendiri itu dengan cara berbuat maksiat. Dengan melakukan maksiat, maka dia menzalimi diri sendiri. Ya, Syekh Utsaimin berkata di sini, enggak boleh bagi seseorang berkata, "Ana hur af'alu ma asya." Enggak boleh. Enggak boleh bagi siapapun di antara kita berkata, "Saya bebas, saya boleh melakukan apa saja." Bebas, hur, ya. Dan saya bisa sabar kalau diazab sama Allah misalkan begitu, wal iyadzu billah. Ya. Ini salah. Ini salah. Allah katakan, "Wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah." Jadi enggak boleh kita menzalimi diri sendiri. Karena apa? Rasul sallallahu dalam hadis, "Wa inna li nafsika 'alaika haqqan, wa li nafsika 'alaika haqqan." Dirimu itu punya hak. Dirimu punya hak, ya. Dan ini perkataan Salman Al-Farisi yang dibenarkan oleh Rasulullah, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Jadi mendolimi diri sendiri tidak boleh, ya. Kemudian juga faedah berikutnya, anna man zalama ghairahu bi udwanihi alaihi faqad zalama nafsahu fil haqiqah. Dan sesungguhnya orang yang mendolimi orang lain, pada hakikatnya dia mendolimi diri sendiri. Kenapa? Li'anna al-mazlum idza lam yatakhallas adh-dhalim min madlamatihi fid dunya fasawfa yu'khadh min hasanatihi lil mazlum fil akhirah. Karena orang yang dizalimi, apabila si orang yang mendolimi orang yang dizalimi itu tidak minta maaf atau melepaskan diri dari kezalimannya di dunia, maka amal kebaikan dari yang ia miliki akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan kepada orang yang dizalimi tadi. Pada hakikatnya orang yang mendolimi orang itu mendolimi diri sendiri, ya. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, ketika Rasul SAW bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan orang yang bangkrut itu?" Mereka para sahabat menjawab, "Wahai Rasulullah, orang yang bangkrut di antara kita menurut kami adalah orang yang tidak memiliki dinar, tidak memiliki mata, ya, tidak memiliki uang, dan tidak memiliki harta benda." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakah." Orang yang bangkrut, betul-betul bangkrut dari umatku adalah orang yang nanti datang hari kiamat. Pada hari kiamat dia membawa amalan besar, membawa salat, puasa, zakat, ya. Tapi sayangnya kata Rasul, "Wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa daraba hadza wa safaka dama hadza wa akala mala hadza. Fa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alayhi ukhidha min khatayahum fa turihat alayhi thumma turiha fin nar." Dia di hari kiamat selain membawa amalan-amalan kebajikan, dia pernah, kata Rasulullah SAW, mencela seseorang, menuduh seseorang, ya, membunuh seseorang, menumpahkan darah seseorang, mengambil harta seseorang, ya. Ini contoh-contoh, tapi bukan pembatasan, ya, gibahin orang dan seterusnya, terus masuk di situ. Dan ketika di hadapan Allah, kan orang-orang yang dolim ini nuntut, ya, dia tidak bisa membayar, maka diambillah kebaikan-kebaikan orang dolim tersebut, ya, diberikan kepada orang yang dizalimi. Fa in faniyat hasanatuhu, ketika kebaikannya habis dan belum selesai keputusannya, orang yang dolimi masih ada, ya, dia tidak bisa bayar dengan amal baik. Tentunya ketika tidak bisa bayar dengan amal kebaikan, maka diambillah dosa-dosa orang yang didolimi itu, diberikan kepada dia, kemudian dia dilempar ke dalam api neraka, waliyadzubillah. Nah,
Hadis ini membuat kita tenang, ya, dan apabila ada di hati kita hadis ini, maka kita hidup tenang, ya. Kita tidak takut dizolimi, dan kita pun takut mendolimi orang. Karena apa? Ketika kita sholat malam di malam hari, misalkan, ya, atau sholat duha atau sholat wajib, kemudian kita di majelis ngomongin orang, ya, gibahin orang, berarti kita apa? Sedang ngasih hadiah sholat malam kita ke orang tersebut. Begitu juga orang demikian, ketika orang dolimi kita, gibahin kita atau celah dan seterusnya, dia sedang mentransfer pahala ke kita, ya. Dan ketika orang ngambil harta kita dengan zalim, ya, misalkan ada orang berhutang pada kita, misalkan, kemudian dia tidak bayar, ya, ditagih susah misalkan, ya, kita tagih dan kita ingatkan misalkan, ya, kemudian dia tidak bayar, jangan khawatir. Karena apa? Karena di akhirat Allah akan kasih pahala besar, ya. Pahala orang tersebut diambil buat kita. Nah, ini jadi hadis yang mulia ini apabila ada di hati kita, maka menjadilah orang-orang yang tenang kita ini. Baik, ini saja barangkali. Insyaallah kita lanjutkan, ya, pada pertemuan berikutnya. Anda ingat-ingat sampai sini karena masih banyak sekali hukum dan fawaid dari ayat yang mulia ini, bahkan sampai 26 faedah disebutkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al Utsaimin dari waktunya, insyaallah. Ini saja barangkali, tafadhal, kita buka tanya jawab, ya. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas pelajaran yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga yang singkat ini dapat menambahkan ilmu kita. Allah mudahkan kita untuk bisa memahami dan mengamalkannya. Selanjutnya, untuk memperdalam materi ini, silahkan Anda bertanya seputar pembahasan. Silahkan. Kami akan bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat, Ustaz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Ustaz. Iya. Kalau kita seorang istri memergoki suami berzina, apa yang harus kita lakukan? Memaafkan atau menceraikannya? Tolong penjelasan, Ustaz. Wal a'yadzu billah. Iya. Wal a'yadzu billah. Iya. Na'udzubillah. Jadi kalau ada istri menjumpai suaminya sedang berzina. Suaminya berzina. Nah, iya. Nasihati, ya. Nasihati, kemudian ini perbuatan yang sangat keji sekali, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina." Jangan dekati perbuatan apa? Zina. Zina. Ya. Kalau misalkan mau minta cerai, cerai saja. Iya. Ya. Karena perbuatan zina ini perbuatan yang sangat mengerikan dan, ya, bisa menghilangkan keberkahan. Yeah. Ya, keberkahan rumah tangga, dan sebagian ulama mengatakan ini dosa ya, sangat ngeri sekali, ya. Ya, ngeri sekali. Nasihati, kemudian kalau misalkan masalahnya kemudian ditutup, ya. Tapi kalau nggak kuat, ya nggak apa-apa, minta cerai dari suaminya, ya. Karena ini perbuatan yang sangat keji. Nah, wallahu a'lam. Nah, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Berikut kami akan berikan kesempatan bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar pembahasan ini saja. Silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana, Ibu? Dengan Umu Umar di Tulungagung. Silahkan. Begini, Ustadz. Iya. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini saya mau bertanya. Saya mempunyai saudara. Iya. Saudara saya itu mengalami masalah. Dia berbuat nusus gitu. Wanita dia. Suaminya, ya. Sama suaminya, kemudian sama kedua orang tua suaminya disuruh bercerai. Suaminya sebenarnya nggak mau bercerai. Terus ya, orang tuanya bersikeras untuk menyuruh bercerai. Kemudian mereka bercerai. Iya.
Kemudian setelah beberapa waktu gitu, suaminya pengen rujuk lagi sama saudara saya itu. Iya. Tapi pengen rujuknya ini mau nikah siri aja biar kedua orang tuanya nggak tahu gitu. Kan kita nggak Maksudnya tahu, kalau nikah siri itu kan tetap bisa gitu, sudah rujuk gitu. iya. Tapi karena mungkin ya pemahaman saudara saya itu masih masih belum ngerti gitu kan, jadi kalau nikah siri sepertinya dia nggak terima gitu, nanti terus minta nikah lagi, terus suaminya nggak mau ngurus nikah lagi. Kemudian Bu? kemudian dia ini masih seperti itu, terus berlangsung berapa lama lagi, surat dari pengadilan itu sudah keluar, kemudian ditarik lagi sama suaminya, nggak diurus gitu, terus dikira sama pengadilan nggak jadi nikah, nggak jadi cerai, terus ngurus lagi perceraiannya itu lagi, bilang sama adik saya itu, nih suratnya saya urus lagi gitu, terus iya, terus kemudian diurus lagi, surat perceraiannya sudah keluar, kemudian dia ini seperti gitu lagi, dia sebenarnya nggak pengen cerai gitu sama adik saya itu. Yang ditanyakan? Yang ditanyakan apa, Bu? Mohon maaf, langsung fokus aja, Ibu nggak usah cerita terlalu panjang lebar. Iya. Posisi seperti itu bagaimana ya Ustadz? Adik saya itu dia itu dan mau kembali itu karena takut sama kedua orang tua suaminya gitu kan. Apakah dia itu masih suami? Masih suami? Baik. Terima kasih, Bu. Sudah diurus 2 kali ya. Ya, terima kasih, Bu. Atas Sudah, Ibu? Ya. Ada? Ya, tayyib. Ya. Statusnya gitu ya? Iya, Ustaz. Ini sepertinya kayak pertanyaan kemarin kita seperti ini, Ustaz. Mirip. Ketika surat itu sudah muncul, akan tetapi perempuannya sudah dinikahi lagi oleh suaminya tersebut. Bagaimana hukumnya seperti itu, kalau Iya. Jadi begini. Tentunya dalam pernikahan ya ada adab-adab, kemudian ada hukum-hukum, ya kan? Iya. Begini, menikah ketika syarat-syaratnya terpenuhi maka sah, ya, maka sah. Kemudian cerai, balik lagi, rujuk lagi, juga sah kalau syarat-syarat terpenuhi, kan gitu. Anda sudah kasih tahu tentang wanita yang ditalak, talak 1, talak 2 itu ada talak raj'i, ya. Selama masih masa iddah dia bisa langsung rujuk. Selama masih iddah bisa langsung rujuk. Tapi kalau talak 1, talak 2 keluar atau lepas dari masa iddah, mau rujuknya bagaimana? Rujuknya itu dengan nikah baru dan mahar baru. Nikah baru, mahar baru, lakukan akad lagi. Akad lagi dan mahar baru. Baik. Kalau suami tadi rujuk kembali, rujuknya sah. Ya, rujuknya sah. Tapi hanya saja mungkin karena suami terlalu cinta sama istrinya. Memang susah kalau sudah cinta sih, ya. Betul. Cinta susah. Tapi sebenarnya kalau misalkan dia mau ngikuti nasihat orang tuanya, kalau betul-betul istrinya itu nusyuz, maka tinggalkan. Lebih selamatnya kembali ke nasihat orang tuanya. Kemudian kan wanita banyak. Betul sekali. Ya tidak? Wanita bukan satu kan? Ya tidak. Pilih yang baik, yang sesuai dengan orang tuanya, kan gitu. Pernah terjadi zaman Ismail, kan? Nabi Ibrahim juga pernah memerintahkan Nabi Ismail untuk menceraikan istrinya. Nabi Ismail itu mengikuti keinginan dari bapaknya, dari Ibrahim, karena istrinya itu berbuat keburukan tentunya. Ketika ditanya gimana tentang Ismail, dijelek-jelekan sama istrinya. Padahal Nabi Ismail keluar untuk cari nafkah, kan gitu. Dijelek-jelekan. Kemudian ngeluh tentang keadaan rumah tangganya di depan
yang dia itu nggak tahu kalau itu adalah bapaknya Nabi Ibrahim. Mengeluh tentang keadaan Ismail, kan gitu. Kemudian Nabi Ibrahim berpesan, kalau suami kamu datang, sampaikan salam dariku, dan suruh ganti itu pintunya. Ya. Kemudian Nabi Ismail datang, kemudian istrinya ngasih tahu ada kakek-kakek, ya, terus berpesan seperti ini. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam berkata, itulah bapakku, dan yang dimaksudkan pintu adalah kamu, dan maksudnya adalah saya diceritakan untuk menceraikan kamu. Maka diceraikan sama Nabi Ismail dan menikah dengan wanita yang baik setelah itu. Wanita yang baik, ya kan? Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik darinya. Kan gitu. Jadi tetapi kalau masalah hukumnya sah. Ya. Adapun masalah surat menyurat dan seterusnya, itu urusannya kembali kepada untuk kemaslahatan. Kemaslahatan nanti kalau misalnya punya anak, bagaimana kan gitu, kalau ada surat-surat atau nanti urusan waris dan seterusnya. Tapi kalau misalkan sama-sama mengerti agama, sama-sama mengerti, insya Allah mudah. Insya Allah mudah, tidak ada susahnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi. Yang terakhir, Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kaidah talak 3 sekaligus? Berlaku atau tidak? Karena banyak di masyarakat ini seperti itu, Ustaz. Aku talak kamu langsung 3. Langsung seperti itu. Iya, ini ada ikhtilaf antara ulama, ya. Ada ikhtilaf antara ulama tentang talak 3 sekaligus. Ya, ada yang mengatakan jatuh 3, ada yang mengatakan jatuh 1. Ya, yang tepat adalah jatuh 1. Ya, tidak talak 3 langsung, ya. Yang tepat jatuh 1. Dan ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan Syekh Utsaimin rahimahullah juga, kitab yang saya baca, yang kita bahas juga, beliau berpendapat demikian. Jadi talak 3 dalam satu majelis, misalkan aku talak kamu 3 kali, ya kan, itu tetap jatuh talak 1, ya. Artinya boleh rujuk lagi, ya, boleh rujuk lagi. Nah, ulama yang mengatakan jatuh talak 3-nya berarti nggak boleh rujuk lagi. Nah, itu ada ikhtilaf tentunya, dan mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat, ya. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala kembali agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah merahmati kita semua, mengampuni dosa-dosa kita semua, dan Allah mengangkat wabah ini dari kita semua dengan cepat, ya. Dan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, ya, kepada kita semua, kepada kaum muslimin, ya, kepada pemirsa dan kepada pendengar, ya. Mudah-mudahan Allah berikan rizki yang halal thayyiban, kemudian diberikan panjang umur dalam ketaatan. Ya, ini saja barangkali yang bisa kita bahas. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.